Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, marilah kembali kita bersujud di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hari kita dan mendengarkan sabdanya, supaya kita selalu di dalam berkat lindungannya dan selalu tahu mana jalan yang benar yang Tuhan selalu berikan. Kita mengawali permenungan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, orang yang mencari Engkau terima melalui Yesus, sabdamu yang menjelma. Perkenankanlah kami mendengar bahwa betapa agung kebahagiaan menjadi panggilan umat manusia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Yesus, pada hari Kamis biasa yang ke-16 ini, kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan mata mereka melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Yesus yang terkasih, kiranya sabda Tuhan Yesus ini amat jelas, dan itu sangat mengena untuk hidup kita, bahwa Tuhan menghendaki agar kita yang mencari kebenaran tidak hanya duduk diam, tetapi bergerak tanggap. Dan Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan yang istimewa, mulai dari panca indera, mungkin ada yang punya indera keenam, dan juga akal budi serta hati kita. Bagaimana itu semua diberikan agar kita memahami kehendaknya, memahami kerajaan surga itu sendiri. Namun seringkali, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita yang menjalani hidup di dunia ini sering tertutup oleh banyak hal. Hati kita menebal, mata lalu menjadi buta, telinga menjadi tuli, dan kita tidak mengerti apa yang Tuhan sabdakan, karena terlalu banyak hanya berpusat pada diri sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, maka pada saat-saat seperti ini, marilah kita mendengarkan suara Tuhan. Jika bersama-sama seluruh gereja, kita telah menentukan bersama kebijakan untuk keselamatan seluruh umat, marilah kita ikuti, kita taati apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup kita, oleh Romo kita, oleh ketua lingkungan kita, dan marilah kita bersama-sama saling mendukung satu sama lain, bukan saling menyalahkan,
karena kerajaan Allah itu ada di dalam hati yang dengan penuh rendah hati mau mencari, mau mengikuti, mau memahami, dan akhirnya mau bekerja sama. Saudara-saudariku, semoga kita semua dengan Yesus yang memberikan perumpamaan kepada kita agar kita mau mencari, menemukan, dan akhirnya menanggap, kita sungguh-sungguh boleh untuk menggunakan semua anugerah Tuhan itu demi mencari kerajaan Allah, karena dialah yang paling utama. Dan ketika kita sudah menemukannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita sudah taat, saya yakin bahwa kita akan diselamatkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu menanggapi panggilan Tuhan, menanggapi sabda Tuhan, dan mendengarkan sabdanya, melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.